Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala
Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat pendengaran, penglihatan, serta nikmat-nikmat yang tentunya tidak dapat kita hitung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, dari kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, serta orang yang mengikuti ajaran serta sunnah. Kemudian khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian, senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi, untuk memakan makanan yang halal dan juga baik. Makanan yang halal dan juga baik, maka apabila dikonsumsi akan berdampak baik juga. Tetapi sebaliknya, jika memakan makanan yang haram, mengkonsumsi makanan yang haram dan tidak baik, maka akan berdampak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan ini khotib akan membawakan tema tentang dampak buruk dari memakan makanan atau harta yang buruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak buruk dari memakan makanan atau harta yang haram adalah yang pertama, bahwasanya itu adalah pintu setan untuk menggoda manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 sampai 170. Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadhurra ghayra dhalika wa la 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim." Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya Allah yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai, binatang ternak yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu, bangkai. Wad-dama, dan yang Allah haramkan kemudian ad-dama, darah yang mengalir. Kemudian pula walakmal khinzir, dan yang Allah haramkan adalah daging babi. Wa ma uhilla bi ghairillah, dan juga hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kemudian Allah wa man yaqulu ghairu dzalik, barang siapa yang terpaksa dia memakan yang haram itu, ghairu dzalik wal adid, tanpa dia sebenarnya tidak mau dan tidak melampaui batas, wala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah menegaskan apa-apa saja yang Allah haramkan, yaitu bangkai, darah yang mengalir, kemudian juga daging babi serta binatang yang disembelih untuk selain Allah. Maka ini adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika dia terpaksa, maka Allah memberikan keringanan baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya memberitahukan apa dampak buruk jika seseorang memakan yang haram. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan menyuruh kepada kalian bisu, untuk berbuat keburukan. Itu dengan seseorang memakan yang haram, maka setan akan mudah untuk menggodanya untuk melakukan bisu, perkara-perkara yang buruk. Wal
fahsya dan juga perkara yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bahkan sampai kalian mengucapkan kepada Allah apa-apa yang tidak kalian tahu. Ini dampak buruk dari memakan harta yang haram adalah ia akan terjerumus dalam hal-hal keburukan dan juga hal-hal yang keji. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dampak buruk dari memakan harta yang haram adalah bahwasannya itu merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, khudhu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Yang artinya, wahai sekalian manusia, kulu makanlah, konsumsilah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan juga baik, yaitu baik, halal serta baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengisahkan kepada kita bagaimana ayah dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa, melakukan dosa yang pertama, yaitu memakan apa yang Allah haramkan. Wala taqrabu hadhihi sajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, pohon yang Allah haramkan. Tetapi setan, iblis dengan tipu dayanya merayu Adam dengan mengatakan ini adalah buah khuldi, buah kekekalan, buah yang akan membuat engkau kekal, wahai Adam. Kau akan menjadi malaikat. Maka akhirnya Adam dan istrinya Hawa tertipu dengan tipu daya setan ini, memakan sesuatu yang Allah haramkan. Oleh karenanya Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dampak buruk yang selanjutnya ketika seseorang memakan harta yang haram adalah ia akan sulit untuk beribadah. Ia akan malas melakukan amal ibadah. Bagaimana Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di surah Al-Mu'minun ayat ke-51, menafsirkan bahwasanya makanan yang baik dan halal itu akan membuat seseorang bersemangat dalam untuk melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, jika dia memakan harta yang haram, maka dia akan malas untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan sebaliknya, jika dia memakan harta yang haram, maka dia akan malas untuk melakukan hal-hal kebaikan. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna 'alim." Ya artinya, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyibat, dari yang halal dan juga yang baik. Wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amal saleh. Ibnu Katsir, inilah kaitan antara makanan dan amal saleh. Maka dalam seorang muslim menjaga makanannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dampak buruk yang selanjutnya dari makanan yang haram adalah ancaman yang keras, yaitu akan disiksa dengan api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ketika Nabi berkata kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Innahu la yardu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru ulari." Tidaklah daging tumbuh min suhtin, dari perkara sesuatu yang halal, illa kanat an-naru ulari, kecuali neraka api neraka berhak untuk mengazabi neraka. Ini ancaman yang keras dari Nabi SAW bahwasanya api neraka bagi orang yang memakan harta yang haram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih mengerikan lagi, dampak buruk dari memakan harta haram ini adalah
terhalangnya doa, tidak diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yudhil safar yang melakukan safar yang panjang, perjalanan yang panjang. Al-hasa al-ghar, rambut yang kusut dan berdebu. Yamudu yadihi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Dia berdoa, seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Tuhanku, Ya Tuhan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa malbasuhu haram, dan sedangkan pakaian pula haram. Wa ghudhiya haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajab, maka kata Nabi, bagaimana doanya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dampak pun dari memakan harta halal, Allah Subhanahu wa taala terhalang doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dampak buruk yang selanjutnya yang sangat mengerikan adalah jika seorang kaum muslimin telah melakukan memakan dari harta yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kehinaan kepada mereka. Idza tabayantum bil 'ina, kata Nabi, apabila kalian telah berjual beli bil 'ina dengan riba, dengan sistem riba, wa akhadtum an-nab al-haqq, dan kalian disibukkan dengan bakal, yaitu dengan peternakan, wa raditum bijari, dan kalian lebih sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memasangkan kepada kalian dzullah, yaitu kehinaan. La yanzihu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan itu tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u, sampai kalian kembali ila dinikum, kepada agama kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa dampak buruk ketika seseorang memakan harta atau makanan yang haram. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وفيه الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يقوم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله يا الله 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 السلام عليكم